Pagi hari ini kita mau belajar kita mau buka kitab Efesus 5. Kita mau belajar firman Tuhan ya. Efesus 5. Kalau kita lihat perikopnya, ini nasihat hidup sebagai anak-anak terang. Hidup, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Sudah Efesus 5? Kita baca ayat yang 15 dan 16, 17. Kalau begitu yang sudah buka Alkitabnya kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 15, 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita hidup? Jangan seperti orang bebal. Maksudnya kalau dikasih tahu ya nggak bisa mengerti. Hendaklah kita seperti orang yang arif. Ya, dalam hal ini orang yang dikatakan apa? Orang yang bijaksana, mengerti. Akhir-akhir ini banyak saya bicara tentang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang selalu memberikan kemurahan kepada orang lain, memberikan pengampunan, mengerti kesulitan orang lain, mengerti kesulitan istrinya, mengerti kesulitan suaminya, mengerti kesulitan anak-anaknya, mengerti kepada semua kesulitan siapapun yang dia kenal. Orang yang bijaksana selalu mengerti, tidak menuntut seseorang melakukan sesuai kemauan kita, tidak memaksa orang lain berbuat sesuai pikiran kita. Orang yang tidak bijaksana memaksa sehingga membuat kecewa, marah, dan terjadi perselisihan. Selanjutnya dikatakan apa? Bukan hanya bijaksana, karena akhir-akhir ini adalah jahat. Banyak orang jahat, banyak krisis. Krisis iman, ya, krisis ekonomi, krisis energi, banyak krisis. Oleh sebab itu pergunakan waktu yang ada menjelang kedatangan Tuhan yang sudah cukup nyata. Ya, ada gereja ditentang, gereja dibakar, ada segala macam, hamba Tuhan diperlakukan tidak adil. Kita mau katakan puji Tuhan bahwa penggenapan firman itu memang nyata sesuai daripada apa yang ditulis. Banyak berita-berita tentang ini. Kalau saudara membaca ayat dari Yohanes 16, akan banyak orang yang mati karena beriman kepada Kristus. Karena kita mau seperti Kristus, harus siap membayar nyawa. Jadi ngikuti Yesus itu enggak selalu, Tuhan tidak menjamin kita itu selalu ada dalam perlindungan. Karena dunia ini jahat, kita ada di dunia yang jahat. Kita seperti domba di tengah serigala, maka banyak hal-hal yang kita lihat. Dan kita mungkin mengalami, dan keluarga kita mengalami itu. Apapun yang terjadi, jangan tidak mengerti akan firman Tuhan. Amin. Amin. Iya. Biasanya kalau orang-orang daerah itu dia membela Tuhannya, membela gerejanya, tapi Tuhan katakan jangan bela gereja, jangan bela Tuhanmu, tapi bela imanmu. Apapun yang terjadi itu memang harus terjadi. Siap ya? Saya juga dulu termasuk orang yang galak saya. Ya, saya sangat mempertahankan kalau ada gereja diperbuat yang tidak baik, kalau ada hal-hal yang tidak adil, saya akan muncul mau jadi malaikat, mau jadi hakim. Ternyata itu sesuatu yang salah, saudara. Nah, perhatikan apa? Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Singkat, hidup itu seperti awan berjalan, hilang, lenyap. Saudara baca di Mazmur 90. Saudara tahu ketika saudara dan saya hidup 70 tahun, ternyata kalau kita mau telusuri, kita tidak ada waktu banyak untuk Tuhan.
Jangan merasa bahwa selama umur kita hidup sampai kalau 70. Kalau sampai loh. Berarti kalau sampai 70 firman Tuhan mengatakan harus perhatikan kita tidak berbuat apa-apa buat Tuhan. Tidak. Yang pertama, kalau kita umur 70 buat dipakai untuk tidur. Dari lahir sampai kita umur 70, saudara tahu berapa tahun dipakai untuk tidur? 18 tahun buat tidur aja. Tuh, catat. Tidur itu 18 tahun. Baringan, selama tidur kita mau tidur, kita putar sini, putar kanan. Kalau seumur 70 itu 2 tahun. Berarti 20 tahun dipakai buat tidur dan dipakai untuk baringan. Di ranjang, entah di sofa. Bayangkan, kita hanya ngobrol-ngobrol aja dan kita ngobrolnya pun berdialognya hanya bercanda-bercanda, tidak ada bermutu, ya ngomong-ngomongnya gosip-gosip. 7 tahun dipakai untuk main HP. Dulu belum ada TikTok, belum ada WA, belum ada YouTube. Dipakai untuk telepon HP itu 6 tahun yang kita pakai. Coba bayangkan satu hari berapa kali buka HP. Dari pagi ini berapa kali. Buka Alkitab berapa kali satu hari. Kita mau jujur, ya, bangun tidur sudah HP, belum mandi HP, habis mandi lihat dulu ganti baju, habis ganti baju HP lagi, HP terus 6 tahun. Buat jalan-jalan, ya, rekreasi, dugem, ya, mungkin yang punya hobi mancing, ya, hobi jalan-jalan, itu dipakai kalau umur 70 1 tahun. 1 tahun. Lebih banyak senang ngobrol, lihat HP, main game. Totalnya saudara ternyata semuanya 66 tahun. Kalau umur 70 itu dipakai untuk kepentingan kita itu udah 66 tahun. Sisanya cuma berapa? 4 tahun. 4 tahun dipakai untuk apa? Ke gereja. Ke gereja juga nggak fokus. Pelayanan nggak fokus. Ya. 4 tahun itu seakan-akan kita merasa bahwa kita sudah banyak berbuat untuk Tuhan. Jujur, 4 tahun dari 70 tahun sangat sedikit. Tuhan katakan pagi hari ini, teliti. Jangan merasa banyak berbuat untuk Tuhan. Jangan banyak menuntut kepada Tuhan. Waktu yang kita berikan itu sangat singkat. Sangat sedikit, hanya 4 tahun dari 70 tahun. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Pergunakan waktu yang ada. Kalau kita lihat tanda-tanda sekarang ini, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya menyelidiki terus tentang tanda-tanda ini dan tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi tanda-tandanya sudah sangat dekat. Karena di kitab Habakuk, kembali lagi yang pertama, ketika Tuhan mau datang, di Habakuk dikatakan Tuhan sudah berdiri di sisi singgasananya, nggak duduk lagi, dia berdiri. Ketika dia berdiri, dia berjalan, akan diawali dengan pandemi. Nih, corona sudah. Seluruh dunia ketika dia jalan, depannya sudah pandemi. Anda baca di Habakuk 3. Seluruh dunia terkejut. Seluruh dunia gemetar. Seluruh dunia takut. Karena ada sampar pandemi. Itulah tanda yang sangat nyata kedatangan Tuhan. Ketika dia berjalan, dia berhenti. Gempa bumi terjadi. Bencana terjadi. Ya. Tapi Tuhan akan menyelamatkan semua umatnya yang setia pada saat zaman-zaman itu. Sebentar lagi akan terjadi pengangkatan. Jangan heran nanti ada satu di rumah ternyata
ada yang hilang. Akan segera terjadi, tapi kita nggak tahu kapan. Ada orang merasa bahwa dia kehilangan keselamatan. Dia tidak memperhatikan firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengerti firman. Berdoa, baca Alkitab, adakan komsel. Komsel itu supaya apa? Ketika nanti terjadinya pemberhentian, stopnya gereja, kita sudah kuat berakar di dalam firman. Sekarang komsel ini masih belum. Itu kelompok sel itu supaya kita itu bertumbuh dan berkembang dan mengerti firman. Ya. Banyak sekarang orang ya masih belum memperhatikan komsel, kelompok sel. Di sini ada komsel gak deh? Ada ya? Harus rajin. Adakan kelompok sel. Ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan rumah tangga kita, maka ada masalah apapun, ada jawaban, saudara. Amin. Ada jawaban, ada kuasa. Ketika menghadapi apapun, saudara memiliki kuasa. Banyak hal-hal saya bukan bermegah. Saya melihat kesulitannya umat hidup tanpa Roh Kudus. Ya, ke gereja sih ke gereja, tetap aja masih minum-minum. Maaf, saya nggak tahu di sini. Ke gereja atau ke gereja, tetap aja merokok. Bagaimana bisa ada Roh Kudus tapi rokok kudus? Nggak ada kuasa. Merokok itu bisa membunuh diri sendiri. Boleh nggak kita membunuh? Nah, pikir aja lah. Banyak orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Orang yang hidup tanpa Roh Kudus tidak mengerti kehendak Tuhan. Tidak peka dengan apapun yang ada. Ya, ke gereja, tapi tetap aja karakternya masih karakter yang lama. Tidak memiliki kehidupan yang baru. Tidak memiliki cara hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kita mau berubah ya, amin. Amin. Berubah. Perhatikan. Pelihara semangat kita dalam apapun yang terjadi. Amin. Jangan pernah kendor. Saya sering mendengar orang katakan, dulu Pak saya melayani Pak, dulu saya WL Pak, dulu saya pendeta Pak, dulu saya ini, dulu saya itu. Saya aktif juga dalam pelayanan penjara. Saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan, mantan-mantan hamba Tuhan, mereka berakhir berada dalam penjara. Ketika mereka menghadapi masalah yang ada, mereka tidak kuat. Mereka lupa, hanya pandai berkhotbah, pandai berbicara. Tapi ketika ujian itu datang, semangat mereka jatuh, mengakibatkan mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan kasih. Mereka kehilangan segalanya, berakhir di dalam penjara. Tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Jangan kehilangan. Hari Minggu harus ke gereja. Harus prioritas. Kalau ada acara keluarga, saya ke gereja dulu. Kalau ada acara apa, prioritas saya harus melayani. Saya harus ibadah dulu. Jangan merasa, waduh ini kesempatan hilang. Percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang ada, perhatikan, saya harus ibadah. Ketika ada jam doa, saya harus berdoa. Ketika ada komsel, saya harus komsel. Dengar baik-baik. Ketika Anda melakukan hal itu, Anda akan dipelihara luar biasa. Jangan andalkan pikiran kita. Wah nanti begini, nanti begitu. Kehilangan kesempatan, saya mau katakan. Tidak pernah kehilangan kesempatan ketika engkau taat akan firman Tuhan. Amin. Semangat. Tetap semangat. Walaupun apa yang kita kerjakan, Alkitab mencatat Nabi Nuh 120 tahun dia berkhotbah, tidak ada satupun orang yang mau datang bertobat. Nabi Nuh membuat batra, orang sangka dia gila. Benar? Tapi Nuh tetap teguh, tak seorang pun mau masuk. Hujan lebat turunlah,
Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa yang selamat? 8 jiwa selamat, keluarganya selamat.